Manchester United versus Crystal Palace. Harry Maguire dicemooh fans Manchester United. Kapten Manchester United Harry Maguire mendapatkan cemooh dari fans Setan Merah sendiri saat bertanding melawan Crystal Palace pada Selasa 19 Juli 2022 petang waktu Indonesia bagian Barat. Manchester United dan Crystal Palace berduel di laga uji coba yang digelar di Melbourne Cricket Ground, Melbourne, Australia. Maguire tampil sebagai starter di laga tersebut. Dia berduet dengan Victor Lindelof. Dia membantu United mendominasi jalannya laga atas Crystal Palace, khususnya di babak pertama. Namun dia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari fans Manchester United sendiri yang hadir di stadion tersebut. Maguire dicemooh oleh para fans Manchester United sendiri. Sejak awal Harry Maguire sudah menjadi target para fans tersebut. Saat namanya dibacakan dan diumumkan sebelum laga, para supporter langsung mencemoohnya. Hal itu berlanjut tiap kali dia menguasai bola di awal-awal pertandingan. Hal tersebut dilaporkan oleh banyak pihak, salah satunya dari akun fanbase Manchester United @UnitedReport. Harry Maguire dicemooh setiap kali dia menguasai bola, tulis laporan tersebut. Manchester United sendiri tampil dominan atas Crystal Palace, khususnya ketika masih memainkan para pemain intinya. Permainan mereka juga sangat enak untuk ditonton. United pun bisa unggul 3 gol dengan mudah. Gol pertama United dicetak oleh Anthony Martial pada menit ke-17. Menit ke-48 Marcus Rashford mencetak gol kedua United. Menit ke-59 giliran Jadon Sancho yang mencatatkan namanya di papan skor. Crystal Palace sempat bisa membalas 1 gol melalui Joel Ward pada menit ke-74. United akhirnya bisa menang dengan skor 3-1 meski harus bermain dengan 10 pemain saja menyusul di kartu merahnya Will Fish pada menit ke-84. Sementara itu aksi para fans di stadion tersebut sendiri mendapatkan tentangan dari fans Manchester United lainnya. Tyrell Malacia langsung nyetel di Manchester United. Manchester United melanjutkan tren positif mereka dalam rangka tur pramusim klub. Dengan yang terbaru, Setan Merah meraih kemenangan 3-1 atas Crystal Palace. Pertandingan yang digelar di Melbourne Cricket Ground tersebut dimenangkan oleh Manchester United lewat gol yang dicetak Anthony Martial, Marcus Rashford dan Jadon Sancho. Sementara Palace hanya mampu membalas lewat Joel Ward. Meski Martial mendapatkan sorotan selama pramusim ini karena selalu mencetak gol di setiap laga, ada satu pemain lagi yang tidak kalah menarik perhatian para penggemar, yakni rekrutan baru mereka, Tyrell Malacia. Pemain internasional Belanda tersebut untuk pertama kalinya tampil sebagai starter setelah di 2 laga sebelumnya dia turun dari bangku cadangan saat melawan Liverpool dan juga Melbourne Victory. Mengisi posisi bek kiri, Malacia tampil sangat solid dan rajin membantu serangan, termasuk ambil bagian dalam gol pembuka timnya yang dicetak oleh Martial pada menit ke-17. Dia mengirimkan umpan lambung kepada Diego Dalot yang kemudian melepaskan umpan terukur kepada Martial yang berada di depan gawang. Penandatanganan musim panas pertama kami adalah pemain pengganti babak pertama di masing-masing 2 pertandingan persahabatan United sebelumnya. Dan pemain Belanda tersebut tampil mengesankan melawan Liverpool dan Melbourne Victory. Dengan Setan Merah tidak kebobolan dalam 90 menit dia berada di lapangan dalam pertandingan itu. Bunyi pernyataan dikutip dari laman resmi klub. Kali ini dia mendapatkan anggukan dari awal oleh Erik ten Hag dan dia bisa dibilang sebagai pemain Manchester United yang menonjol di babak pertama. Terbukti penting dalam membangun gol pembuka yang dicetak oleh Anthony Martial. Setan Merah masih akan melanjutkan pramusim mereka melawan Aston Villa pada Sabtu 23 Juli waktu Indonesia bagian Barat sebelum menghadapi Atletico Madrid pada pekan berikutnya. Setelah itu pasukan Ten Hag bakal menghadapi Rayo Vallecano di Old Trafford dan akan langsung memulai pekan pertama Liga Premier mereka melawan Brighton pada Minggu 7 Agustus. Ini penyebab 2 pemain Manchester United absen melawan Crystal Palace. Ada informasi terkait duel Manchester United melawan Crystal Palace. 2 pemain mereka James Garner dan Rafael Varane tidak bisa turun bermain di laga tersebut. Manchester United hari ini menjalani pertandingan pramusim ketiga mereka. Setan Merah menjajal Crystal Palace di Melbourne. Pada laga itu, Erik ten Hag kembali menurunkan susunan pemain terbaiknya di babak pertama. Dia bahkan memainkan mereka selama 60 menit di laga itu. Di laga tersebut 2 nama absen di dalam tim utama United yaitu Rafael Varane dan juga James Garner. Kedua pemain ini dikonfirmasi absen karena 1 dan 2 hal.
Untuk Rafael Varane, Manchester United mengkonfirmasi bahwa sang bek absen karena cedera. Dia mendapatkan cedera itu saat melawan Liverpool. Itulah mengapa dia absen saat melawan Melbourne Victory. Erik ten Hag menyebut cedera sang bek tidaklah parah. Dia menyebut sang bek berpotensi untuk comeback dalam waktu dekat ini. Sementara untuk James Garner, dia mengalami cedera semenjak awal pramusim Manchester United. Namun dia tetap dibawa ke Australia karena ten Hag menilai cedera sang gelandang juga tidak terlalu parah. Dan dia mengkonfirmasi bahwa James Garner sudah dekat untuk comeback. Jadi dia kemungkinan besar akan comeback di pertandingan berikutnya melawan Aston Villa. Juventus siap tampung Victor Lindelof. Juventus diyakini terus berburu bek tengah baru di bursa transfer musim panas ini. Kabar terbaru, bek Manchester United Victor Lindelof masuk dalam radar transfer bianconeri. Urgensi Juventus mendatangkan bek tengah baru memang besar setelah ditinggal Giorgio Chiellini dan juga Matthijs de Ligt di musim panas ini. Chiellini tidak diperpanjang kontraknya, sementara Matthijs de Ligt tinggal menunggu waktu saja untuk diresmikan sebagai pemain baru Bayern Munchen. Juventus sendiri telah dikaitkan dengan beberapa nama bek sentral, sebut saja Gleison Bremer dari Torino serta Pau Torres dari Villarreal. Yang terbaru seperti dilansir dari Tribal Football, pada Selasa 19 Juli, Juventus dihubungkan dengan Lindelof dari Manchester United. Dikabarkan Juventus akan dengan senang hati untuk menampung bek berusia 28 tahun asal Swedia itu, andai Manchester United berniat untuk menjualnya di musim panas. Juventus mengintip celah setelah situasi Lindelof di Manchester United kini tidak seideal sebelumnya. Semua lantaran kedatangan Lisandro Martinez, bek tengah yang baru diboyong setan merah dari Ajax Amsterdam di musim panas. Dengan kehadiran Martinez, persaingan di sektor bek tengah Manchester United memang kian ketat. Lindelof kini harus bersaing dengan Martinez, Harry Maguire, Rafael Varane, bahkan juga Eric Bailly dan juga Phil Jones untuk satu tempat di starting 11 setan merah. Kabarnya Juventus siap mengetes kubu Manchester United dengan tawaran 20-25 juta pound sterling untuk bisa mengamankan servis Victor Lindelof. Erik ten Hag janji Manchester United tidak akan menjadi Ajax Amsterdam Jilid 2. Erik ten Hag telah menegaskan jika Manchester United tidak akan menjadi Ajax Amsterdam Jilid 2. Pelatih Manchester United Erik ten Hag telah mengungkapkan rencananya terkait dengan model permainan yang akan diterapkannya di setan merah. Dilansir dari The Mirror, pelatih berusia 52 tahun itu akan memainkan sepak bola proaktif dan juga menyerang. Lewat gaya permainan itu, Erik ten Hag berharap timnya mampu meraih kemenangan di setiap laga. Akan tetapi, kendati ingin bermain proaktif dan juga menyerang, Erik ten Hag menegaskan bahwa timnya tidak akan meniru gaya bermain yang diterapkannya di Ajax Amsterdam. Saya rasa tidak akan sama dengan Ajax. Tim kami tentu saja akan berbeda, karena itu pemain yang berbeda, jenis sepak bola yang berbeda, itu jelas. Akhirnya ini tentang pemain yang Anda miliki, karena saya tidak dapat mengubah identifikasi karakteristik seseorang pemain, ungkap Erik ten Hag menambahkan.